Ah, tidak rekam. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadu. Ajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sampai di tafsir surat At-Takatsur. At-Takatsur artinya memperbanyak. Mengingatkan sebelum dibaca tafsirnya bahwa Allah berfirman, orang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah, itu bertambah imannya. Artinya derajat manusia itu mestinya bertambah. Karena derajat manusia bertambahnya adalah dengan iman dan takwanya. Allah berfirman, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalau saya terjemah, alhaakum artinya telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu at-takatsur, memperbanyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur, artinya masuk kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, pasti kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, pasti kalian akan mengetahui. Kalla sekali-kali tidak, lau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian mengerti dengan ilmu yakin, dengan penuh keyakinan, latarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin, kemudian pasti kalian akan melihat dengan ainul yakin. Summa tus'alunna, kemudian pasti kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari kiamat, anin na'im, terhadap segala kenikmatan. 8 ayat. Kemudian Allah mengaruniakan kepahaman dan meningkatkan iman kita. Al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha, tentang tafsir basmalah telah berlalu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Hadhil jumlatu, ayat ini, jumlatun khobariyah, namanya kalimat khobar. Khobar itu keterangan atau pemberitaan, berita dari Allah atau penjelasan dari Allah. Ya barullahu azza wa jal, Allah mengabarkan dengan ayat ini, al-ibadah, mengabarkan kepada hambanya, mukhatiban lahum, yaitu Allah mengajak bicara hambanya, termasuk kita-kita ini. Apa kata Allah? Alhaakum, telah melalaikan kalian
At-takatsuru, memperbanyak. Wa makna alhakum ai sagolakum. Sagola itu sibuk. Telah menyibukkan kalian. Ya. Di sini yang diingatkan oleh Allah, memperbanyak itu menyibukkan. Maksudnya nanti diterangkan memalingkan sama ya. Karena setiap orang mesti sibuk, cuma sibuknya di bidang apa. Kalau nggak sibuk di dunia, sibuk urusan akhirat. Nah, ini yang diingatkan di ayat ini atau di surat ini, agar kita ini sibuknya jangan perkara at-takatsur, memperbanyak. Hatta lau lahautum, sampai kalian itu lalai. An ma huwa aham, tentang lalai dari perkara yang lebih penting. Lebih penting dari apa? Dari at-takatsur. Jadi ada perkara yang lebih penting dari at-takatsur. Karena kebanyakan manusia malah di sini berkutat di sini di at-takatsur. Min zikrillahi, daripada zikrullah. Nah, selama tidak at-takatsur ya, tidak menghabiskan pikiran, tenaga untuk memperbanyak harta, itu masih ini terjaga. Jadi tidak keluar, tidak sampai lalai dari zikrullah. Karena orang kerja juga bisa zikrullah. Selama memang tidak sampai ini at-takatsur. Wal qiyami, dan menyibukkan kalian dari melaksanakan bitaatihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena sibuk nukang, ya sibuk kerja, tidak dengar adzan, itu kemana dia at-takatsur, lalai. Wal khitabuhuna, dan yang dituju oleh Allah di ayat ini kan di sini kum itu kalian, telah melalaikan kalian. Yang dituju di ayat ini li jami'il ummah, seluruh manusia. Jadi seluruh manusia itu sifatnya memang seperti itu. Illa annahu yukhassisu biman sagalathum umurul akhirah. Tapi tidak semua. Di sini kata illa itu menunjukkan sedikit. Ada yang tidak terkena ayat ini. Artinya dunia itu tidak sampai lalai dari zikrullah ya. Karena orang mesti sibuk, mesti senang ke dunia, senang harta. Bukan dilarang mengumpulkan harta, bukan dilarang. Yang dilarang itu apa tadi? Lalai ya. Sehingga menjadikan dunianya itu lebih penting daripada akhirat. Ketaatan lebih penting daripada pekerjaan. Ini kan banyak orang yang, kebanyakan orang ya seperti ini. Illa annahu yukhassisu biman sagolathum umurul akhirah. Kecuali memang orang yang sibuk dengan urusan akhirat. An umuri dunia, daripada urusan dunia. Wahum qalilun. Bahkan orang nggak sempat ngaji, alasannya kan sibuk. Padahal ngaji itu pintu urusan akhirat. Kalau sudah tidak ngaji, tidak taklim, orang tidak akan tahu bagaimana melaksanakan akhirat, bagaimana jalan-jalan akhirat. Sehingga kata para ulama, talabul ilmi itu abwabul khair. Ta'lim itu, talabul ilm itu pintu-pintu kebaikan. Sehingga dengan ngaji, dengan ta'lim itu orang tahu, oh ini yang petunjuk, ini yang dilarang, ini yang diperintah, ini yang halal, ini yang haram.
Sehingga Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, akan dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu untuk taklim. Maka kalau kita mudah untuk taklim, bersyukur, karena itu merupakan apa? Merupakan tanda orang itu dikehendaki baik, merupakan hidayah, merupakan apa lagi? Rahmah, merupakan apa lagi? Fadlun, karunia dari Allah yang patut disyukuri. Wahum qalilun, yang orang sibuk dengan akhirat itu sedikit. Kebanyakannya orang ini, walaupun masih muda ya, masih usia belasan, masih SMA, kalau ditanya urusannya apa cita-citamu, rata-rata ya mungkin 99% ya urusannya duniawi jawabannya. Jarang ya. Hatta walaupun yang kuliah di mana ya, di kampus Islam, ya ingin jadi guru dan seterusnya, ngajar dapat gaji banyak, hidup enak, itu urusannya dunia. Atau hatta yang walaupun di pondok ya, kenapa kamu mondok? Ya disuruh bapak ibu. Biasanya karena anaknya nakal, sekolah tidak ngatasi, serahkan ke pondok. Nah, mending kata mereka dalam rangka supaya orang-orang niatnya itu dalam rangka untuk memalingkan wajah-wajah manusia pada dirinya. Atau saya nanti supaya jadi orang kondang, orang viral. Diundang sana sini sibuk, undangan dan seterusnya, nggak capek kerja. Yang jadi kiai kondangan, kiai harus dari pondok ya. Maka kata beliau, itu sedikit yang pikirannya untuk akhirat. Yang pertama tadi istilahnya ulama su. Ulama su itu ulama, orang alim, pedagang agama. Jadi pikirannya dunia. Wa innama naquluhum qalilun. Kenapa orang yang berpikiran akhirat itu sedikit? Li'annahu sabata, karena sudah sahih, kuat hadis fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, Anallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, ya Adamu, wahai Adam, bapak manusia ya. Fayaqulu, maka Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Labbaik ini kalimat sambutan. Kalau kita dipanggil, ya bagaimana, pripun kalau bahasa Jawa. Dan seluruh kebaikan adalah di tanganmu ya Allah. Fayaqul, maka Allah mengatakan, ukhruj min dzurriyyatika bi'san. Keluarkan dari keturunanmu itu utusan atau delegasi. Ilan nar, masukkan mereka ke neraka. Delegasi-delegasi dari keturunan. Qala, maka Nabi Adam mengatakan, wama bu'ithan nar, atau wama bi'sun nar, siapa delegasi neraka itu ya Allah? Qala, Allah menjawab, min kulli alfin, dari setiap 1000 keturunanmu, tis'umi'atin 900, watis atin watis'ina, 999 dari 1000. Yang selamat berapa? 1 dari 1000.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk yang satu. Amin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dan dipilih tidak masuk dari delegasi yang dilemparkan ke neraka. Ini dalil bahwa tadi ya, kaitannya dengan surat ini apa? Itu tadi nasihatnya, memang kebanyakan orang itu takasur, pikirannya dunia tok. Susah berpisah dengan dunia. Nah, sementara orang itu memang berpikir, orang itu makhluk berpikir, nggak bisa diam, kecuali orang nggak ada pikiran. Namanya apa? Orang gila. Nah, selama orang itu masih sehat, pasti berpikir. Karena hati itu kata Rasulullah, yagli itu mendidih. Hati itu mendidih, artinya pikiran itu terus bergerak. Kecuali sedang tidur. Kan berpikir, orang itu selalu berpikir dan terus seperti air yang mendidih. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, tinggal isi airnya tadi apa? Di sana ada riwayat-riwayat hadis. Wa qulubus shalihin, kalau hatinya orang saleh, gejolak pikirannya itu ya bagaimana menambah taatan, bagaimana menambah keimanan, bagaimana menambah ketakwaan, menambah amal saleh, itu yang selalu diupayakan pikirannya. Dan di hadis lain Rasulullah mengatakan, innalillahi fil ardi aniyah. Allah itu punya bejana di muka bumi ini. Wa aniyatullah qulubul mu'minin. Dan bejananya Allah itu hatinya orang-orang, hati-hati orang solihin, kata Rasulullah SAW. Wa araquha wa alyanuha wa hablul aniyah, paling bejana, paling dicintai oleh Allah. Bejananya Allah tadi apa? Hatinya orang-orang soleh. Bejana yang paling dicintai oleh Allah, wa ahabbuha alyanuha wa araquha, yang paling lembut dan paling lunak. Maksudnya paling lembut, paling lunak, gampang orang itu menerima kebaikan. Ini juga tidak mudah, orang diajak pada kebaikan itu tidak gampang. Banyak alasan-alasan. Kecuali orang tadi yang diberi hidayah, dirahmati Allah. Nah, diberi apalagi taufik Allah. Nah, bejana itu bagaimana isinya? Itu tadi tergantung apa yang sering masuk di hatinya. Maka bisa dilihat isi bejana itu dari lisan, karena lisan itu irusnya. Ciduknya, apa bahasa Indonesianya? Gayungnya. Kalau ingin tahu isi hati seorang, lihat gayungnya. Gayungnya apa? Lisan. Nah, apa yang ada di lisannya? Coba kalau sudah duduk dua orang, yang keluar dari lisannya dunia apa akhirat? Iya, itu rata-rata ada kasur tadi. Nah, jadi yang kalau ingin tahu isi bejananya itu pahit, manis, kecut, atau apa, lezat, gurih, dan seterusnya, lihat lisannya. Sehingga kalau hatinya tadi isinya saleh, hatinya baik, yang ada di pikirannya tadi, bagaimana menambah kebaikan. Dan kalau orang sebaliknya hatinya wa qulubul fajir, hatinya orang fajir, yang mendidih yang ada di pikirannya bagaimana berbuat itu kedurhakaan, kemaksiatan. Dalam riwayat lain bahwa setiap kebaikan itu mempunyai saudara-saudara, mempunyai anak-anak, bahkan mempunyai cucu-cucu. Ketika kita melakukan satu kebaikan, mesti akan menelurkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ketika orang itu melakukan suatu kejelekan, itu juga seperti itu.
akan punya anak-anak, rentetan-rentetan sampai cucu-cucu. Kecuali yang bertobat, maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya. Dibersihkan tadi dari noda-noda, dari kotoran-kotoran. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh binasa orang yang mengotori. Yang mengotori hati apa? Kemaksiatan, nah, kedurhakaan kepada Allah. Itu kebanyakan orang seperti itu. Wahidun, kata Syekh di sini, ini hadis sahih. Wahidun, satu orang fil jannah di surga. Berbagi finnar yang 999 di neraka. Ya billah. Wahada adadun hailun. Ini jumlah yang sangat besar, ya. Idza lam yakun min bani Adam illa wahidan minal alfi min ahlil jannati wal baqun min ahlin nar. Artinya kalau kita tidak sampai masuk ke yang satu, sudah bisa dipastikan masuk ke yang sisanya yang 999. Ini dalil juga bahwa ahli surga itu sedikit. Orang itu yang masuk surga sedikit. Ini baru satu hadis, di hadis lain banyak. Aduh. Yang lain masih banyak. Seperti kata Rasulullah SAW, kalian itu seperti bulu putih pada sapi yang berbulu hitam. Bulu putihnya sedikit. Bulu putih yang bahasa kita titik-titik di sapi berbulu hitam dan sebaliknya. Dan kesimpulannya, fal khitabu bil umum, maka ayat ini umum. Fi mithli hadhil ayah jar ala asliha, jarun ala aslihi. Seperti ini kita biarkan asalnya. Ya. Li'annal wahida, karena satu orang minal alfi, satu orang dari 1000, laisa bisa'in bin nisbati ilaihi. Tidak ada bandingannya. Tidak bisa dibanding. Ini juga dalil yang kuat, kebanyakan orang memang di neraka. Wa amma qauluhu at-takasur, tadi ayat al-haq, ya. Sekarang at-takasuru. Apa artinya at-takasuru? Memperbanyak. Bahwa at-takasur huwa yasmulut takasuru bil mal. Meliputi memperbanyak harta. Nah, wa takasur bil qabilah, ada juga maknanya memperbanyak kabilah, golongan atau kabilah, ya, suku, memperbanyak suku-suku. Kalau Jawa itu suku itu kaki, ya, memperbanyak jumlah kaki. Wa takasur bil jah, juga memperbanyak jah. Jah itu jabatan. Ada bintang 1, bintang 2, dan seterusnya. Jenderal, dan seterusnya. Nah. Wa takasur bil ilmi, ada juga at-takasur bil ilmi. S1, S2, ya, profesor. Wa bikulli ma yumkinu an yaqa'a fihi tafakhur, dan semuanya, segala yang orang itu bisa bangga diri. Ya, orang itu bisa bangga diri dengan apa? Harta, sukunya, kemudian jabatannya, pangkatnya, atau ilmunya tadi,
profesor sama S1 jarang. Wa yadullu lidzalika qaulu sahibil jannah li sahibihi. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah pemilik kebun kepada temannya. Di surat ini ya, Al-Kahfi ya, 34. Ini bangga diri. Ana aktsaru minka malan. Saya ini lebih banyak hartanya daripada harta kalian. Wa a'azzu nafara, dan paling banyak golongannya suku dan hartanya, ya. Dibangga dengan harta. Tapi ini bukan ayat ini ya, ada berapa ayat, 3 atau 5 ayat ini surah Al-Kahfi ini isinya celaan kepada orang ini yang bangga diri dengan harta. Dan itu juga yang banyak merubah sifat dan sikap seorang dari sopan, santun, lembut, ketika memang masih kondisi miskin, ya. Tapi ketika dibuka oleh Allah pintu-pintu rizki, sudah mulai sibuk, kemarin masih mancal, sopan, santun, begitu naik motor berubah, naik mobil, tambah kenceng, tambah kaku, punggungnya. Bal insanu qad yatakasu bimalihi. Manusia itu kadang memperbanyak hartanya. Fayatlubu an yakuna aktsaru minal akhar. Sehingga ketika mulai sukses, dia ingin lebih banyak daripada yang lain. Nah, padahal rumahnya sudah tinggi, sudah lantai berapa. Tapi lihat tetangganya kok ikut bangun, oh panas ya. Wa ausa'a tijaratan, dan ingin terus sukses perdagangannya. Tokonya berapa, buka sana, cabang-cabang, punya outletnya sudah banyak. Terus tidak akan berhenti. Seperti orang yang kata Rasul SAW terkena duri di kakinya, tidak mampu melepas, tidak mampu mengeluarkan duri yang ada di kakinya. Jeratan-jeratan dunia. Karena manusia itu terhadap dunia, kata Allah, "Tuhibbul mala hubban apa? Jamma itu menghabiskan, habis. Kecintaannya itu dihabiskan oleh harta. Nah, punya HP ada, HP-nya masih bagus. Ada HP baru. Nah, ini yang terbaru. Mobilnya juga masih bagus. Ada mobil baru. Harta ada. Nah, tokonya banyak, karyawannya banyak. Wa qad yatakasurul insan biqabilatihi, ada kalanya manusia itu bangga diri dengan kabilahnya. Yaqulu, dia mengatakan, nahnu aktsaru minhum adadan. Kabilah kami paling banyak. Nah, kalau orang Arab bilang seperti walastu bik aktsar minhum hasa, saya bukan orang yang lebih banyak kerikilnya. Wa innamal izzatu lil kasir. Tapi kewibawaan yang perlu dibanggakan. Ini orang Arab. Kadzalika yakata surul insan bil ilmi. Demikian juga banyak manusia itu bangga diri dengan ilmunya. Kayak S1 sama yang S2, yang S3, yang profesor, beda ya. Ini memang penjagaan hati yang susah ya. Fatajituhu yataka yukasiru ala ghairihi bil ilmi. Sehingga kamu dapati orang itu membanggakan diri dengan yang lain berdasarkan ilmu. Ilmu tadi
ilmu dunia ya, ilmu dunia. Lakinna idza kana bil ilmi syar'i, tapi kalau bangga dengan ilmu syar'i fa huwa khairun, itu baik. Kalau ilmu syar'i. Sampean hafalnya berapa juz misalnya? Udah aku sik 1. Alhamdulillah aku wis loro. Yo apa caranya? Lomba-lomba dalam kebaikan. Tidak apa-apa seperti itu. Nah, aku hafalan seayat pagi sampai zuhur. Hafal 1. Sore hilang. Sore ngapalnya sampai malam. Pagi sudah hilang. Memang kata para ulama, orang sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Kalau masih muda, seperti mengukir di atas batu. Nah, jangan mengukir wis. Oh ya gitu, hilang-hilang. Wa in kana bil ilmi ghairi syar'i, tapi kalau yang dibanggakan itu ilmu bukan dengan ilmu syar'i ya, bahwa imma mubahun, maka itu ilmu selain ilmu syar'i itu hukumnya mubah. Apa itu mubah? Boleh. Artinya kalau di fikih itu nggak dapat pahala. Kalau ilmu syar'i hukumnya apa? Wajib. Belajarnya, duduknya itu sama seperti kita ini mempelajari ayat Allah, At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, ini hukumnya wajib, dapat pahala. Kalau enggak, dosa. Tapi kalau ilmu dunia itu mubah. Enggak dapat pahala. Duduknya, padahal bayar ya. Sampai tua, belum selesai urusan belajar dunia, sementara ngajinya nanti-nanti. Baca Quran, tidak bisa, sudah tua, nggak bisa. Nah, karena sibuk urusan ilmu yang mubah. Nah, padahal Allah tidak mengangkat derajat manusia itu dengan ilmu duniawi. Coba orang ahli teknokrat, ya, kalau sekarang dibilang. Orang-orang penemu-penemu teknologi itu kan rata-rata orang kafir. Apakah mereka itu kemudian mulia? Tidak, Allah tidak mengangkat derajat dari ilmu duniawi. Kecuali memang diniatkan niat untuk ibadah. Misalnya belajar kedokteran. Kenapa belajar kedokteran? Di desa saya nggak ada dokter sama sekali. Saya ingin mengabdikan diri untuk nolong sesamanya dengan ilmu kedokteran. Tapi itu jarang dari dokter-dokter seperti itu. Yang punya cita-cita seperti itu pun masih tidak terangkat ke sunnah misalnya. Itu cuma mendapat pahala dengan niatnya yang tadi. Niatnya apa? Untuk menolong tadi. Dia mengangkat. Tapi hukum asalnya mubah. Wa imma muharramun, atau ilmu selain ilmu syar'i, yang pertama mubah, yang kedua haram. Kira-kira ilmu apa ini yang haram? Ilmu sihir. Ilmu yang mengajari kesyirikan, mengajarkan kebid'ahan. Ya, itu haram. Haram dipelajari, haram untuk mencetak buku-bukunya, haram dijual belikan bukunya. Kalau yang mubah ya mubah. Tapi kenyataannya manusia, muslimin, malah bangga-bangga itu dengan ilmu duniawi. Padahal dia baca Al-Quran nggak bisa. Ke masjid jarang, nggak ke masjid. Nah. Wahada huwal ghalibu, inilah kebanyakannya. Ala Bani Adam, yang menimpa Bani Adam apa? At-takatsur. Di ayat ini peringatan dari Allah, nasihat dari Allah. Karena agama itu nasihat, setiap kita butuh dinasihati supaya hatinya jangan terlalu kaku, karena kita ini berjalan ya.
Kita berjalan menuju Allah, kita ini kumpulan nafas yang setiap hari, setiap nafas itu berkurang, bukan bertambah. Nah, seperti kertas yang terbakar. Namanya kertas terbakar, itu yang sudah jadi debu itu tidak akan bisa jadi kertas lagi. Ada enggak teknologi yang bisa merubah abu jadi kertas lagi? Enggak ada. Ditakdirkan itu nasihat dari Allah bahwa kalian itu seperti kertas yang terbakar, berjalan cepat menuju Allah dan cepat berjalannya. Kayak kertas tadi, dilalap api itu cepat. Sebentar kok sudah tua, sebentar kok sudah umur segini, sebentar sudah umur 50 ke atas sudah bukan murojaah yang banyak, malah banyak mengeluh ya, sakit ini, sakit itu. Hitung penyakitnya. Nah, wayatakatsaruna fi hadhil umur, maka mereka kebanyakan Bani Adam itu berbangga-bangga dengan perkara tadi. Amma khuliqu lahu, dari maksud mereka diciptakan. Apa maksudnya? Min ibadatillahi azza wa jal. Allah maksudkan, tujuan Allah menciptakan diri-diri kita ini untuk beribadah kepada Allah. Tapi malah tertipu, manusia berpaling. Karena memang dunia itu kata Rasulullah SAW, ad-dunya hulwun wa hudratun. Dunia itu manis dan hijau. Maksudnya manis itu enak. Seneng oleh duit itu seneng Pak. Anjir ya. Oleh duit, nggak dibayar telat aja. Terus, nah, kulwun apa manis. Tambah banyak, tambah seneng. Dan kata Rasul, hudratun hijau. Itu enak dipandang. Gitu. Walaupun yang biru, merah tambah seneng melihatnya. Ya, oleh pagi sampai sore dipandangi, dilirik, dihitung-hitung, terus jangan sampai berkurang. Yang sudah kita bahas itu ya di surat apa kemarin. Tapi itu lewat dunia ya. Dunia itu kata Allah, innamad dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Dunia itu kesenangan yang menipu. Jangan sampai kalian lalai. Banyak ayat-ayat. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai. Tulhikum itu artinya jangan sampai melalaikan kalian. Harta-harta kalian dan anak kalian dari zikrullah. Artinya di dunia ini ujian. Dunia itu tadi manis, hijau, itu ujian. Kalau kita tidak kuat-kuat, berpaling itu bisa memalingkan dari maksud diciptakannya. Dan itu fata morgana, tidak didapatkan di sana kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan jiwa. Itu tidak didapatkan dengan banyaknya harta. Contohnya hadis Hanzalah ya. Kita ingat hadis Hanzalah. Hanzalah ketika keluar di luar ketemu Abu Bakar, ya gimana Hanzalah kabarnya? Hanzalah bilang, Hanzalah nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik. Ada apa Hanzalah? Saya ini kalau di depan Rasulullah dengarkan wejangan-wejangan seperti melihat surga dan neraka itu di depan mata. Tapi ketika pulang kerja, ketemu anak, istri, hilang tadi wejangan-wejangan tadi. Nafaqah. Loh, saya juga seperti itu, kata Abu Bakar. Ayo kita ke Rasul. Nah, datang ke Rasul, ada apa? Sampaikan tadi. Kemudian kata Rasul, kalau kalian bisa menjaga hatimu, kondisi istiqomah tetap seperti ketika di hadapanku, maka malaikat akan turun menjabat tanganmu.
jalan-jalan, pasar-pasar, malaikat akan menjabat tanganmu kalau bisa. Tapi kata Rasul, saatan itu, ya begitulah dunia. Ketika kalian keluar ke pasar, berpisah dengan majelis ilmu, turun. Di situ diterangkan oleh tafsir hadis ini bahwa dunia itu menyebabkan akidah itu turun, iman itu turun. Tadi Handola bilang, setelah ketemu istri, ibu, anak, hilang tadi wejangan-wejangan yang tadi melihat surga dan neraka. Nah, apalagi kemudian nggak ngaji sama sekali, kering hatinya. Nah, jadi jangan sampai hati kita ini low, kemudian tidak dicas, nggak taklim. Wah, itu bahaya. Sampai kering hatinya, kemudian mati, naudzubillah. Kalau sudah mati, dia tidak merasa bahwa dirinya itu kondisi hatinya mati. Nah, ini ya, sampai ayat 2 ya. Alhaakumut takasur. Insyaallah sampai ayat 1 ya. Tambah dikit. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Yakni ila an zurtumul maqabir, yakni sampai kalian masuk ke liang kubur. Nah, sampai kalian masuk liang kubur. Artinya tadi ya, sifat takasur tadi, bangga-bangga dengan harta, dengan apa tadi, itu sampai masuk liang kubur. Kalau enggak taubat, kalau tidak bertaubat, itu terus sampai mulutnya diisi tanah. Kata Rasulullah SAW, kalau dia diberi 2 gunung emas, dia ingin yang ketiga. Kalau diberi 3, ingin yang keempat. Kalau diberi 4, ingin yang 5. Terus seperti itu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk di kubur. Tapi kata Rasulullah SAW, wa intabataballah, kalau kalian taubat, bertaubat, artinya bertaubat apa? Apa bertaubat? Meninggalkan tadi, meninggalkan apa? Hubud dunia, cinta dunia. Kembali kalian kalau mau, jadi hati itu kan selalu bergerak, pikiran itu selalu bergerak. Yang tiap hari mikir dunia, terus sampai gak bisa tidur, kepala pusing, dirubah, diisi dengan bagaimana banyak zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, banyak ibadah, baca doa-doa pagi, sore, mendengarkan taklim, mendengarkan ilmu. Kan sekarang semua pegang HP, nggak ada kajian rutin seperti ini. Besok atau nanti bisa buka rekamannya. Rekamannya kan banyak. Di sana ada akidah, ada fikih, ada sirah. Nah, itu semua merupakan makanan-makanan hati yang bisa menguatkan iman. Yakni ilaan mutum, yakni kalian akan terus berlomba-lomba, berbangga-bangga diri sampai kalian mati. Yakni ilaan mutum, sampai kalian mati. Fal insanu, maka manusia ini tabiat jeleknya ya. Yang wajib kita ketahui agar kita tahu diri. Karena kalau orang tahu dirinya, kemudian ngerti tentang Allah, maka dia akan mudah untuk mengarahkan dirinya. Bal insanu majbulun, manusia itu diberi tabiat alat takasur. Manusia itu tabiatnya, tabiat jelek ini ya. Ila an yamuta, sampai mati. Bangga-bangga itu tidak bisa hilang. Makin tua, bukan makin hilang, makin matang, makin lancar kalau disuruh bicara dunia.
Nah, bal kulama izdada bi al-kibar, bahkan semakin bertambah usianya, izdada bihi al-amal, bertambah amal-amal itu pikirannya. Ide-ide dunianya itu makin bertambah. Bahwa syaibun, bahwa yashibu, padahal dia sudah syaib. Syaib itu sudah kakek. Nah, fisini, nah, dia kakek usianya 70 tahun. Ini yang 70, 60 ini. Nah, wa yasubbu fil amal, tapi pikirannya masih muda. Hatta innar rajula, sampai ada kalanya seseorang lahu tis'una sana, dia sudah berusia berapa ini? 90 tahun. Tajidu indahu minal amal, ternyata pikiran dunianya, watulul amal, dan panjangnya pikirannya, malaisa indas syab, itu jauh lebih matang dibanding anak muda. Alladzi lahu khamsu asrata sana, dibanding anak muda yang masih usia 15 tahun. Nah, sudah katanya Pak Ence sudah banyak makan garam dan asam, kehidupan wis mateng lancar. Hada huwal makna ayatil karimah, inilah makna ayat yang mulia ini. Ai annakum talhautum bidakatsur. Jadi ayat 1 ini menerangkan, ayat 1 dan 2, bahwa kalian itu banyak dilalaikan dengan sifat at-takatsur, anil akhirah, daripada mikir akhirat, ila anmutum, sampai kalian meninggal. Dan ini sifat yang Allah terangkan dari pencipta manusia, yang manusia diberi sifat seperti ini agar kita sadar diri, waspada tentang dirinya, merapat kepada apa? Akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Likullin minhum banun, innad dunya irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan. Sesungguhnya dunia itu berjalan ke belakang, menjauh dari kita. Wal akhiratu mukbilatan, sementara akhirat itu mendekat. Akhirat mendekati kita. Tapi kebanyakan orang kan malah ngejar yang menjauh, lalai dari yang mendekati kita. Likullin minhum banunun, masing-masingnya dunia dan akhirat itu punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian itu anaknya akhirat. Tadi itu ya pikiran-pikirannya bagaimana nambah akhiratnya. Dan itu namanya orang cerdas. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi anaknya dunia. Rasul bersabda, al-kaisu, orang cerdas itu, dana nafsahu, orang yang mampu menahan nafsunya. Takasur itu nafsu, ya. Nafsu apa? Syahwat apa subuhat? Syahwat, ya. Wal amalu lima ba'dal maut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu orang yang mampu menahan nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Hati-hati, setiap diri kita ada musuh besar di dalam diri kita, yaitu apa? Nafsu. Dan kemungkinan orang cuma dua, mampu mengalahkan nafsunya atau dikalahkan oleh nafsunya. Orang yang binasa, orang yang dikalahkan nafsunya. Orang yang sukses, yang mampu mengendalikan nafsunya, ditundukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga hatinya tenang bersama Allah.
Sehingga dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang bersama Allah. Nah, mudah-mudahan ayat ini menambah kewaspadaan diri kita, menambah iman, menambah takwa, menggugurkan dan menghilangkan daripada noda-noda hati kita, dan menguatkan jiwa kita. Karena orang kuat, iman yang kuat itu lebih baik, kata Rasul, dan lebih dicintai Allah. Al-mu'minul qawi khairun, kata Rasul, mukmin yang kuat itu lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.